Pada part sebelumnya, semua orang mendesak Heavenly Jetponic Siun untuk keluar. Dan karena hal itu, akhirnya dia keluar. Setelah itu, dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku sungguh membuat beberapa tamu terhormat menunggu akibat kecerobohanku." Dia meminta maaf kepada semua orang yang mendesaknya untuk keluar. Merespon itu, Yunwen terlihat marah berkata, "Pernikahan ini diumumkan dan diputuskan oleh koalisimu. Tapi apa-apaan ini? Terlebih, pakaianmu tidak terlihat seperti seseorang yang akan menikah. Apakah mungkin ada arti lain atas keterlambatanmu?" Mendengar pertanyaan itu, dengan ekspresi tidak senang, dia menelan ludah dan bergumam, "Jetface Divine Dragon, orang yang kalimatnya bisa menggerakkan sekte ortodok." Melihat wanita itu hanya diam, Yunwen mulai berteriak berkata, "Dan kalau keputusan suksesi tidak dibuat oleh sang pemimpin, maka aku tidak bisa menerimanya. Kalau bukan pilihan langsung dari pemimpin, maka hasilnya bisa dibalik sewaktu-waktu." Mendengar itu, mulai gemetar, Siun berkata, "Tolong tenanglah, aku sudah menerima izin ayahku mengenai hal itu." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Yunwen memotongnya berkata, "Tidak, aku ingin mendengarnya secara langsung dari pemimpin, bukan darimu." Yunwen terlihat berekspresi sangat marah melanjutkan dengan bertanya, "Apakah kau pemimpin koalisi Southern Blade?" Mendengar itu, Patriark Klan Peng berteriak bertanya, "Benar, bahkan kalaupun kau adalah anak angkatnya dan perwakilan dari pemimpin, pada akhirnya kau bukan pemimpinnya." Sekretaris Bank Golden Frog juga berkata, "Apa yang dikatakan oleh Great Warrior Wen itu benar." Mendengar hal itu, Siun terlihat sangat marah, tapi hanya bisa terdiam tanpa melawan, hanya bisa menelan ludah. Sikap pantang menyerah Yunwen dan juga dukungan dari orang-orang murim yang lain memaksa Heavenly Saint Jetponic Siun yang sedang mencoba untuk mengulur waktu terpaksa mundur selangkah. Wajahnya terlihat pucat, dia bergumam, "Sial, aku sudah menunggu bantuan dari sekteku, tapi kenapa masih belum ada kabar?" Melihat Siun yang hanya diam, Yunwen tersenyum dengan wajah tengil dan berkata, "Memangnya bisa ada kabar? Karena kemarin malam Heavenly Saint Jetponics Siun mengirimkan sebuah surat pada Blood Demon Heaven melalui burung merpati. Isinya adalah laporan situasi saat ini dan permohonan untuk bantuan. Tapi sayangnya, Yunwen sudah menduga itu akan terjadi. Dia menghentikan surat itu bahkan sebelum suratnya keluar dari koalisi Southern Blade. Kembali ke saat sekarang, Yunwen berkata, "Jika tidak, apa mungkin ada sesuatu yang terjadi pada pemimpin koalisi?" Mendengar itu, membuat Patriark Klan Peng terkejut dan berkata, "Jangan bilang." Tidak hanya Patriark Klan Peng, manajer Bank Golden Frog juga bertanya-tanya apakah itu serius. Heavenly Seal juga demikian. Dia langsung menoleh ke arah nona mudanya, bertanya apakah itu benar. Mendengar itu, mata Siun menjadi kosong. Dia hanya bisa bergumam, "Sial. Sial, 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 sial." Lalu tiba-tiba dia berteriak senyum berkata, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Bercandamu sudah keterlaluan, Great Warrior Wen. Mau bagaimana lagi? Aku akan mengantarkan kalian secara pribadi ke ayahku. Akan tetapi, hanya Tuan Muda Dantai dan Tuan Muda Wen yang bisa bertemu dengannya. Sangat disayangkan, tapi aku harus meminta semua yang lain untuk menunggu di sini." Lalu Siun berjalan memasuki bangunan, diikuti oleh Yunwen dan Dantai Zuiguang. Terlihat Siun sangat kesal, sedangkan Mad Demon berbisik kepada Yunwen yang tersenyum berkata, "Tuan, perempuan itu kelihatannya sangat marah." Dan Yunwen sembari tersenyum berkata, "Tentu saja." Lalu Yunwen tersenyum melihat ke arah bangunan dan berkata,
Seperti kau yang mencoba untuk menelan koalisi Southern Blade menggunakan prosedur yang resmi, aku juga akan membebaskan pemimpin koalisi menggunakan prosedur resmi. Lalu mereka memasuki ruangan pemimpin koalisi Southern Blade. Mereka bertiga berdiri menghadap pemimpin. Lalu pemimpin koalisi Southern Blade tertawa dan berkata, sebuah kehormatan untuk bisa bertemu salah satu dari Murim Five Heaven. Dia adalah pemimpin koalisi Southern Blade, Lion Sword Emperor Zhen Yuhai. Mendengar itu, Yunwen memberikan penghormatan dan berkata, justru aku yang terhormat. Sebagai seseorang yang selama ini menjalani hidupnya dengan benar, Anda adalah panutan junior ini, pemimpin koalisi. Mendengar itu, pemimpin koalisi Southern Blade tertawa, lalu bertanya, junior apanya? Kau sudah di atasku kalau membahas status. Jadi, tolong jangan katakan hal semacam itu. Lalu pemimpin koalisi Southern Blade tersenyum dan bergumam, sayang sekali. Walaupun aku bertemu seorang bangsawan yang bisa mengangkat situasi menyesak kami, aku bahkan tidak bisa menunjukkannya. Tapi tiba-tiba, sesuatu membuatnya sangat terkejut. Itu adalah transmisi suara yang dikirimkan oleh Yunwen. Yunwen berkata, pemimpin koalisi, jangan tunjukkan apapun dan dengarkan aku. Lalu Yunwen berkata, bagaimanapun, karena bawahanku adalah pemenang kompetisi, apakah Anda benar-benar akan membuatnya menjadi pewaris Anda? Yunwen menggunakan Yin Yang Cultivating Technique, lalu mengirimkan transmisi suara berkata, aku sudah tahu soal kondisimu. Yunwen menggunakan Divine Art tak tertandingi yang mengizinkannya untuk memisah ucapan hatinya dan ucapan di mulutnya, lalu melakukan secara bersamaan sekaligus. Dia mengirimkan pesan suara berkata, kalau Anda butuh bantuanku, batuklah 2 kali. Tapi yang keluar dari mulutnya berkata, seperti yang Anda bisa lihat, dia cukup bisa diandalkan. Mendengar hal itu, membuat pemimpin koalisi Southern Blade yang terkejut hanya bisa bergumam bertanya, apakah aku sedang bermimpi? Lalu dia berkata, jadi begitu, bawahanmu memang terlihat bisa diandalkan. Lalu dia tersenyum dan bergumam, salah satu dari Murim Five Heaven menawarkan bantuan padaku. Menyadari hal itu, membuatnya gemetar, mencoba menahan tangisnya, tapi itu tidak berguna. Air mata keluar dari kedua bola matanya. Lalu dia bergumam, berapa lama aku sudah menunggu saat ini. Melihat ayahnya yang tertawa sembari menangis bersamaan, Siun terkejut bertanya, ya ampun, kenapa kamu malah menangis, ayah? Mendengar itu, pemimpin koalisi tertawa, lalu berkata, bayanganmu yang pergi menikah membuatku kehilangan ketenangan. Mendengar itu, Siun bergumam, apakah Pak Tua ini sudah jadi gila? Omong kosong macam apa yang dia lontarkan? Lalu tiba-tiba, Yunwen mendengar pemimpin koalisi batuk 2 kali. Mendengar itu, membuat Yunwen menjadi serius dan bergumam, 2 kali batuk. Setelah itu, pemimpin koalisi bertanya, kau bilang, namamu adalah Dantai Zuiguang. Tolong kerjasamanya mulai dari sekarang. Merespon itu, Zuiguang memberikan hormat dan berkata, aku tidak terlalu yakin bisa memimpin koalisi Southern Blade dengan baik. Apakah Anda berkenan kalau sering aku minta bantuan di masa depan? Sedangkan Yunwen tersenyum, mengirimkan transmisi suara berkata, aku paham, pemimpin koalisi, serahkan saja pada kami sekarang. Sebagai balasannya, apa bisa kau berjanji untuk mendengarkan permintaan kami, tidak peduli apapun itu nanti? Mendengar itu, pemimpin koalisi tertawa sangat keras dan berkata, kenapa tidak? Apapun itu katakan saja padaku. Aku bahkan akan memberikan hidupku demi pemimpin muda kita yang akan memimpin koalisi Southern Blade di masa depan. Jadi jangan khawatir.
Mendengar itu, Yunwen tersenyum dan berkata, "Terima kasih karena sudah mengatakan hal itu." Lion Sword Emperor Zhen Yuhai, pemimpin saat ini dari koalisi Southern Blade dan pengguna pedang luar biasa yang memimpin Jiangnan di masa lalu. Sosok yang berwibawa dan tidak tunduk pada siapapun, benar-benar seperti singa. Akan tetapi, wibawa itu menghilang tiba-tiba, dan walaupun telah dipermalukan oleh wanita yang dulu adalah murid dan anak angkatnya, dia berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Apa karena dia memberita racun yang kuat, atau karena menyakitkan hatinya melihat koalisi Southern Blade yang telah dia bangun sekuat tenaga diperlemah oleh Xion menjadi tidak lebih dari sekedar pion untuk grup asing. Zhen Yuhai yang telah bergantung dengan hidupnya yang mengenaskan hanya punya satu keinginan, yaitu untuk menjaga kehormatan dari koalisi Southern Blade dan mewariskan posisinya pada orang yang layak dipercaya. Akan tetapi, bagi Zhen Yuhai yang tidak percaya bahwa harapannya akan menjadi nyata, sebuah peluang telah tiba di depan matanya. Kembali ke masa sekarang, Yunwen berkata, "Setelah bertemu dengan Anda secara langsung dan mendengar ucapan Anda, aku merasa semua keraguan dan kekhawatiran yang aku miliki langsung menghilang." Tapi dia juga mengirimkan transmisi suara berkata, "Aku akan segera kembali. Jadi, tolong jaga dirimu hingga saat itu." Merespon itu, pemimpin koalisi berteriak berkata, "Tentu saja. Sekarang, mari kita bahas soal pernikahan." Lalu dia memerintahkan Xion untuk melanjutkan acara pernikahannya. Dan dengan demikian, sembari menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya, pernikahan kecil diselenggarakan. Tidak peduli hubungan mereka yang sebenarnya bagaimana, fakta bahwa mereka kini adalah pasangan suami istri tidak bisa dihindari. Dan pada malam pertama mereka sebagai pengantin baru, mereka berdua harus tidur bersama. Hal itu membuat Zui Guang menjadi nervous dan hanya bisa berdeham. Sedangkan Zion hanya bisa bergumam, mengeratkan giginya berkata, "Sial, sial, sial, sial. Bagaimana ini bisa terjadi?" Dan Zui Guang mengingat perkataan Yunwen sebelumnya. Yunwen berkata, "Mad Demonic Monarch, buat wanita itu menjadi milikmu kalau kau bisa." Ketika itu terjadi, kita bisa mendapatkan informasi soal musuh kita dan seluruh koalisi Southern Blade bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Mengingat hal itu, Zui Guang hanya bisa berdeham dengan wajah yang penuh keringat. Dia bergumam, "Tapi Tuan, mungkin karena aku terjebak dalam makam Heavenly Demonic terlalu lama. Hanya dengan mencium bau wanita saja membuat kepalaku menjadi sangat pusing." Melihat Dantai Zui Guang, Zion terkejut, kepalanya penuh dengan tanda tanya. Lalu dia bergumam, "Lihat bajingan ini, tidak seperti penampilannya. Kelihatannya dia tidak punya pengalaman dengan wanita." Lalu dia tersenyum dan bergumam, "Kalau aku bisa menggunakan hal ini sebagai keuntunganku, aku mungkin bisa mendapatkan keuntungan." Lalu dia berakting, tiba-tiba memeluk Matt Damon, membuat Matt Damon terkejut. Lalu dia membuat ekspresi wajah yang imut dan berkata, "Gadis ini sudah tidak bisa lagi menahannya, suamiku." Mendengar itu membuat Matt Damon sangat terkejut. Hatinya berdetak sangat kencang berulang-ulang kali, dan tiba-tiba Zion menciumnya, membuatnya sangat terkejut. Lalu Zion bergumam, "Sekarang, setelah keadaan seperti ini, aku akan meninggalkannya di belakang rokku dan menggunakannya semauku." Sedangkan Matt Damon tiba-tiba membuka matanya, berdehem dan berkata, "Dia sedang menggunakan yang absorbing Ying Replacing Art. Apakah
dia sudah memanfaatkan pria lain seperti ini? Walaupun begitu, sepertinya dia terlalu memandang remeh diriku. Dia pikir, kemana ki yang melimpah dariku pergi? Selama waktu yang lama, aku menghabiskan waktu di kuburan Heavenly Demonic. Lalu dengan wajah tersipu, dia melanjutkan, kemana lagi itu bisa pergi? Semuanya terkumpul di dalam tubuhku. Tentu saja, energi yin yang ditransmisikan menambah jumlah energi murni yangku melalui pembunuh conception menuju perenium dan kembali lagi melalui pembuluh governorku. Jika kau ingin kiang, aku akan memberikannya. Tiba-tiba Matt Damon mencium balik Zion, membuat Zion terkejut, membelalakkan matanya, tapi hanya terdiam. Lalu Zui Guang meniupkan kinya dan bergumam berkata, coba terima ini. Merasakan hal itu membuat Zion membelalakkan matanya. Lalu energi yang sangat besar keluar dari mereka berdua. Bahkan kediaman mereka menjadi sangat bersinar karenanya. Dan keesokan harinya, Yunwen dan kedua bawahannya dibuat terkejut oleh sesuatu. Yunwen berkata, Zui Guang, ternyata mereka dibuat terkejut oleh Zion yang benar-benar telah jatuh hati kepada Zui Guang. Melihat semua orang menatap ke arahnya, Zui Guang menjadi tersipu dan hanya bisa berdeham. Lalu Yunwen berkata, kau berhasil merespon itu. Zui Guang berkata, benar tuan, untungnya bawahan Anda yang hina ini dapat memenuhi perintah Anda. Merespon itu, Yunwen memerintahkan Zui Guang untuk menceritakan detailnya. Merespon itu, Zui Guang menggaruk kepalanya dan berkata, apa yang bisa diceritakan? Aku hanya melakukan ini dan itu. Aku menyelesaikannya dengan menggunakan Heavenly Demonic Eye yang Anda ajarkan padaku. Setelah mengatakan hal itu, Zui Guang menjadi malu, sedangkan Yunwen menjadi awkward dan berkata, aku mengerti, pasti sulit bagimu. Selamat atas pernikahanmu, kau terlihat bahagia. Sekarang, mari kita pindah ke tempat yang lain dan melanjutkan percakapan kita. Merespon itu, Zui Guang mengiyakan. Lalu setelah mereka berpindah, terlihat Zion mencoba menyuapkan makanan kepada Zui Guang. Mereka terlihat sungguh seperti suami istri baru yang bahagia. Zion berkata, kamu makan dengan sangat banyak. Sedangkan Zui Guang hanya bisa tersenyum dan mengiyakan. Melihat hal itu, Yunwen dan bawahannya hanya bisa terdiam terkejut. Lalu Yunwen menundukkan wajahnya dan bergumam, siapa sangka dia akan sebahagia itu, sangat membuatku iri. Sedangkan Wuxian bertanya, orang itu istri Tuan Zui Guang. Merespon itu, Huanzu berbisik berdeham lalu berkata, bagaimana mungkin Tuan Zui Guang bisa menaklukkan penyihir itu? Apakah itu karena wajahnya? Sedangkan Yunwen menggeleng-gelengkan kepalanya dan bergumam, bukan saatnya aku berpikir seperti itu. Mari kita periksa apakah Heavenly Demonic Eye bekerja dengan baik padanya. Lalu dia memanggil Heavenly Saint Jetponic dan bertanya, siapa aku? Mendengar itu, Sion melirik lalu berkata, jika kamu adalah tuan suamiku, maka kamu juga adalah tuanku. Mendengar itu, Wuxian bertanya, apa yang terjadi? Sedangkan Huanzu juga bertanya, apakah ini semacam seni penggoda jiwa? Jadi, ini bukan karena wajahnya. Lalu Yunwen bertanya, apa afiliasi dan rankmu? Merespon itu, Sion berkata, saya berasal dari Blood Demon Heaven. Saya adalah murid ketiga dari Heavenly Lord. Mendengar hal itu, Zui Guang, Huanzu, dan Wuxian dibuat sangat terkejut dengan kompak berkata, Blood Demon Heaven, Heavenly Lord.
Sedangkan Heavenly Demon yang mendengar hal itu berkata, seperti yang diperkirakan, bajingan itu masih hidup. Dan Yunwen bertanya, bagaimana dengan peringkatmu? Merespon itu, Xion berkata, di atas saya ada Heavenly Lord dan kedua kakak senior, Grandmaster pertama dan Grandmaster kedua, dan ada 3 penjaga serta 20 tetua. Mendengar hal itu, Yunwen bergumam, jadi ada 26 eksekutif. Lalu Yunwen bertanya lagi, berapa jumlah total pengikut, juga berapa banyak orang di dataran tengah. Merespon itu, Xion berkata, faksi kami memiliki sekitar 34.000 orang. Selain itu, ada 3.000 orang di Jiangnan dan 5.000 di Jiangbe, sehingga totalnya sekitar 8.000 orang di dataran tengah. Mendengar itu, Matt Damon bergumam berkata, hanya ada sekitar 12.000 pengikut di kultus demonik kami. Hebat sekali. Apa begitu banyak orang telah menyusup ke dataran tengah? Dan Yunwen berkata, ceritakan tentang Grandmaster pertama dan Grandmaster keduamu. Merespon itu, Xion berkata, Grandmaster pertama tidak berbeda dari komandan rencana invasi kami ke dataran tengah. Namun, karena saya belum pernah melihat wajah aslinya, saya juga tidak tahu seperti apa dia. Yang saya tahu adalah bahwa Grandmaster kedua bertanggung jawab atas Jiangbe. Saya bahkan tidak tahu di mana dan seperti apa penampilannya saat ini. Mendengar itu, Yunwen berkata, lalu biarkan aku tanya hal yang paling penting. Seperti apa orang yang disebut Blood Demon Heavenly Lord itu? Merespon itu, Xion berkata, meskipun dia adalah masterku di dalam faksi kami, dia tidak berbeda dari dewa. Namun, dia sudah melakukan pelatihan tertutup selama 10 tahun terakhir. Jadi, saya juga belum melihatnya baru-baru ini ketika saatnya tiba baginya untuk keluar. Invasi kami ke dataran tengah akan dimulai dengan serius. Mendengar itu, Yunwen berkata, apa mungkin ini alasan mengapa Heavenly Lord melakukan pelatihan tertutup? Apakah ada hubungannya dengan 3 seni iblis yang hebat? Merespon itu, Xion mengiyakan, lalu berkata, dia masuk ke pelatihan tertutup untuk menguasai 3 seni iblis yang hebat. Dan setelah dia menguasainya, saya rasa tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Merespon itu, Yunwen berkata, baiklah, aku mengerti sekarang. Lalu bergumam berkata, meskipun dia berada di bawah kendali Heavenly Demonic Eye, rasa hormatnya terhadap Heavenly Lord masih sama. Tidak diragukan lagi bahwa orang itu pasti sosok yang hebat. Lalu Huanzu bertanya kepada Yunwen berkata, Tuan, saya rasa kita tidak bisa menganggap remeh orang-orang itu. Merespon itu, Yunwen membenarkan dan berkata, aku akan menyesuaikan rencana kita. Lalu Wuxian bertanya, bagaimana dengan wanita itu? Jika kita biarkan dia seperti ini, musuh akan curiga. Merespon itu, Matt Damon berteriak bertanya, apa maksudmu Wuxian? Apa maksudmu? Kita harus melakukan sesuatu padanya. Mendengar itu, Wuxian berkata, astaga. Sedangkan Yunwen bertanya, apa ini Zuiguang? Apa kau sudah memiliki perasaan padanya? Menjawab itu dengan cepat. Zuiguang berteriak berkata, tidak tuanku. Bagaimanapun, mari kita biarkan Heavenly Sand Jetponic ini dalam keadaan seperti ini untuk sementara. Kita akan mengembalikan seni bela diri pemimpin koalisi Pedang Selatan dan mempertahankan kekuatan kita dengan memanfaatkan dirinya. Merespon itu, Huanzu berkata, lagi pula, dia masih istri Tuan Zuiguang di permukaan. Lalu Yunwen merespon berkata, benar, jika kita menghabisinya terlalu terburu-buru, masalah akan muncul. Mendengar itu, Zuiguang terlihat terkejut berkata, habisi. Lalu Yunwen meminta Zuiguang untuk diam dan melanjutkan, kita akan membutuhkan bantuan Huinoh untuk mengobati kondisi pemimpin koalisi. Lalu Yunwen memerintahkan Shadowless Monarch
Huanzu untuk membawa elang emas, juga bawa Hui dan Noh ke sini. Mendengar itu, Huanzu mengiyakan. Lalu di aula pemimpin koalisi selatan, terlihat Yunwen sedang mengobati seseorang. Itu adalah pemimpin koalisi Sword Blade. Dia berdeham, tersenyum ke arah Yunwen berkata, "Aku bisa merasakan energiku sekarang, seperti yang diharapkan. Kau memang luar biasa, pendekar hebat Wen." Merespon itu, Yunwen terlihat kelelahan berkata, "Itu hanya langkah sementara untuk mengaktifkan ki dalam dirimu." Lalu Yunwen menghela nafas dan bergumam berkata, "Akhirnya selesai." Lalu dia berkata, "Bawahanku akan datang untuk mengobati racunmu. Jadi, harap bertahan sedikit lebih lama." Tapi tiba-tiba, Yunwen dibuat bertanya-tanya apa yang terjadi pada pemimpin Southern Blade yang ada di depannya. Karena pemimpin Southern Blade tiba-tiba tubuhnya gemetar, lalu dia terbatuk. Ternyata dia menangis, mengeluarkan banyak air mata dari matanya. Melihat itu, Yunwen tergesa-gesa bertanya, "Ada apa? Apakah kau merasakan sesuatu yang aneh di tempatmu?" Merespon itu, masih dengan menangis, pemimpin koalisi Southern Blade berkata, "Jika bukan karenamu, koalisi Pedang Selatan sudah lama hancur setelah dieksploitasi oleh kelompok aneh itu. Tuan Dermawan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa membalas budi baikmu." Merespon itu, Yunwen tersenyum berkata, "Ini bukan bantuan sepihak. Bukankah kau juga memutuskan untuk membantuku? Namun, karena kau bilang begitu, aku bersyukur gangguan ini tidak sia-sia." Mendengar itu, pemimpin koalisi Sword Blade berteriak berkata, "Tolong jangan berkata seperti itu. Aku, Zhen Yuhai, pasti akan membalas budi baikmu, Tuan." Mendengar itu, Yunwen tertawa dan berkata, "Maka dengan senang hati aku akan meminta bantuanmu nanti." Dan pemimpin koalisi mengiyakan. Lalu mereka pindah ke ruangan yang lain, tidak lagi di kamar. Duduk di kursi, Yunwen berkata, "Sekarang kita hanya berdua. Aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apa kau tahu sesuatu tentang pasukan yang telah menyusup ke koalisi selatan?" Merespon itu, pemimpin koalisi berkata, "Aku juga tidak tahu seberapa kuat mereka atau siapa identitas mereka. Namun, yang aku yakin adalah bahwa mereka telah menyimpan rencana soal Murim selama beberapa dekade dan telah melaksanakan persiapan mereka. Juga kupikir hanya ada beberapa tempat di Murim di mana pengaruh mereka belum menjangkau." Merespon itu, Yunwen bertanya, "Lalu, bolehkah aku bertanya satu pertanyaan lagi?" Mendengar itu, pemimpin koalisi selatan bertanya, "Apa itu?" Dan Yunwen dengan raut serius bertanya, "Apa ada kemungkinan mereka juga terlibat dalam aliansi Murim?" Menjawab itu dengan raut serius, pemimpin koalisi Southern Blade berkata, "Tentang itu, ada hal yang ingin ku beritahu padamu, Tuan Dermawan."